Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Tutur Misteri. Apa kabar kalian sobat Elcu? Nah, kita studio baru nih guys. Lu bisa lihat kan, ini lebih mantap lagi. Kenapa studio baru? Karena kemarin kita baru memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi nuansa baru, semangat baru. Nah, kemarin juga gue sempat bahas tuh mengapa Hari Kemerdekaan itu penting nih buat anak-anak muda? Karena supaya kita tahu ya, untuk merebut kemerdekaan itu nenek moyang kita tuh setengah mati guys. Kalau misalnya hari ini kita dijajah kembali, kita siap apa enggak buat ngelawannya? Nah itu tuh pentingnya Hari Kemerdekaan. Nah di spesial Hari Kemerdekaan ini gue ada kisah horor lah yang berhubungan dengan kampus. Nah, kampus sendiri kan generasi-generasi mudanya ini nanti kalian itu yang akan meneruskan perjuangan pendiri-pendiri bangsa Indonesia ini. Nah, sebelum kita ke cerita penelpon misteri, buat kalian yang pengen ngirim-ngirim cerita bisa banget kirim DM aja ke IG RJ5 atau IG gua Don Fajar Aditya. Nah, nanti kita bakal teleponan tuh sama kalian yang punya pengalaman horor. Nah, nomor teleponnya nanti bisa kalian lihat ya di IG gue. Ngomong-ngomong soal kampus, jadi kemarin para Lang, RJL Satset dan juga sobat Elcuk. Jadi gue kemarin baru banget kuliah lagi nih, ngambil S2 antropologi. Kenapa? Karena horor dan budaya itu sebetulnya dua hal yang nggak bisa dibedakan, dan itu jadi salah satu tujuan gua ngangkat kisah-kisah horor di mana kita juga memberikan maksudnya ada unsur-unsur sains lah di dalam horor, karena di luar negeri bahkan di Thailand pun mereka sudah menjalankan hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya lu nonton film horor luar, gue udah sering banget bilang sama lu, ketika mereka ngeliat hantu, mereka bukan pergi ke dukun, tapi mereka pergi ke psikolog. Mereka ngira mereka punya, kayaknya ada masalah dalam diri gua gitu. Nah, ketika ilmu tersebut belum bisa memberikan solusi, baru biasanya itu ada pastor atau pendeta ya yang melakukan eksorsis. Nah, makanya nanti gue bakal bahas hal-hal yang seru ya dengan apa yang lagi gua pelajarin di kampus. Nah, malam ini sebelum kita ke penelpon misteri, nah penelpon misterinya nih cewek guys. Jadi enak biasanya nih kalau ngobrol sama cewek, apalagi orang kampus nih. Nah, hari ini gue pengen sedikit cerita. Jadi dulu pas gua di UI ya, itu ada salah satu urban legend yang terkenal banget, yaitu hantu merah. Dimana cerita ini tuh turun temurun ya, diwarisin sama senior-senior tuh kalau lagi nongkrong gitu. Jadi dikisahkan di sebuah jembatan di salah satu fakultas UI itu kan banyak hutannya gitu loh. Nah, ada hantu yang bekas dibunuh di sana lah gitu. Nah, hantunya setelah dibunuh itu diperkosa, selalu menampakkan diri dengan memakai gaun warna merah. Dan ini banyak banget ya orang yang menyaksikan atau mengalami kejadian horor sama hantu merah ini, walaupun sudah beda generasi. Bahkan secara sains ini pernah diteliti, skripsinya ada mengenai hantu merah di UI ini. Jadi kisahnya seperti itu ya. Ada yang pernah gak sih tahu atau bahkan mungkin jangan ngalamin tentang si hantu merah ini? Boleh banget komen di bawah. Gue juga bakal bacain komen-komen lu pada. Boleh lihat komen ya. Ya, jadi nanti komen-komen lu bakal gue bacain. Apalagi kalau misalnya ada cerita-cerita horor, langsung aja. Ada Imam, hadir bang. Halo Imam. Kepanjangannya bukan Imam Mahdi kan? Tio, halo Bang Fajar. Halo Tio.
Oke, kayaknya langsung aja kali ya. Kita ke penelpon misteri pada kali ini. Halo? Wah, belum, masih loading. Nah, sambil kita menunggu si penelpon ini connect gitu, gue pengen cerita lagi tentang kisah-kisah horor di UI ya. Jadi UI itu kalau malam guys, saat gua kuliah di sana ya, itu sepi. Jadi kalau lu udah jam 9 malam, jam 10 itu di Depok itu sepi. Nah, dulu gue pernah diceritain ya, waktu itu namanya Bikun Pocong ya. Jadi kisahnya itu ada seorang laki-laki yang pulang pada malam hari. Nah, dia itu pulang biasanya naik bikun terus jalan kaki lah ke rumahnya. Nah, ketika dia turun dari kereta, kayaknya dia tuh udah kemalaman gitu loh. Ah, kayaknya bikunnya udah nggak ada nih gitu. Ya udahlah, gua jalan kaki aja gitu. Saat itu ya belum ada ojol ya. Nah, ketika dia lagi mau jalan, tiba-tiba dia lihat bis kuning ini lewat gitu loh. Loh, ini masih ada bikun ya. Akhirnya si cowok ini naik ke bikunnya. Nah, ketika di jalan itu, sudah jalan gitu ya, tiba-tiba di belakang itu ada pengendara motor nunjuk-nunjuk ke arah dia gitu loh. Seperti orang pengen ngasih tahu gitu loh. Kayak, weh gitu. Nah, akhirnya si pengendara motor itu jatuh lah dia. Bak gitu ya. Nah, ketika si pengendara itu jatuh, si orang ini pengen bantuin. Jadi dia turun dari bikun. Nah, ketika dia turun, dia tanya tuh sama orangnya, "Mas, tadi kenapa? Oh, nunjuk-nunjuk sampai jatuh gitu loh." Akhirnya si orang itu benar-benar kaget karena si pengendara motor bilang, "Loh, tadi masnya saya lihat lagi naikin pocong," katanya. Di situ ceritanya benar-benar viral tuh zaman gua kuliah ya. Kocak juga ya. Masa bisa orang ngendarin pocong tuh gimana coba. Tapi itulah maksudnya kisah turun temurun ya yang diwarisin gitu. Dan di salah satunya di Universitas Indonesia tuh banyak kisah turun temurunnya karena kan memang kalau malam itu nggak tahu sekarang ya, kalau zaman dulu itu benar-benar sepi kalau lu udah jam 9 malam, jam 10 gitu. Gue juga kadang kalau mau keluar tuh kalau udah di atas jam 10 biasanya rame-rame bareng temen, nggak berani juga sendirian. Gimana penelponnya? Udah ada belum? Halo? Lagi di telepon. Kayaknya sinyalnya deh. Halo? Halo, passwordnya? Halo? Iya, halo, passwordnya Mbak? Halo? Halo? Kedengeran gak ya suaraku? Iya, kedengeran Mbak. Passwordnya Mbak? Wah, kayaknya udah mulai horor nih. Padahal mah jaringannya bukan horor. Halo? Halo Kak, maaf putus-putus Kak. Kedengeran nggak? Halo, halo? Kedengeran nggak? Kayaknya dia nggak denger deh bro. Cek cek. Halo, Mbak Dewi. Ya ini studio baru guys. Kayaknya kenalan dulu kita nih sama penunggu sini. Nah, sambil error nih guys, gue cerita lagi ya kisah-kisah horor gue waktu di kampus. Jadi dulu di kampus gue itu ada salah satu kisah urban legend. Halo? Udah ya? Halo? Halo, halo Bandung. Udah, Halo Bandung? kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Oke. Maaf, lagi di jalan nih. Passwordnya apa? Luwak White Coffee. Oh, Kopi bukan nikmat zaman dong. di Lampung. Bukan, sponsornya bukan itu. Oh, oh Iya. bukan ya? Kalau gue bilang Sobat Elcuk, lu bilang ya, oke mantap cuk gitu ya. Oh, oh siap. Oke, Sobat Siap, siap. Elcuk. Oke, mantap cuy. Oke, Gitu nggak Kak? keren. Ya. Selamat lu. Nanti dapat souvenir ya dikirimin ya. Asik, ditunggu ya. Ini namanya Dewi bener ya? Betul, aku Dewi Wah, Kak. nama lu jadi lagunya Dewa tuh.
kebetulan suka banget juga sama Erumi. Semoga aja ada waktu buat ketemu kali ya Oh. tiba-tiba. Sama Ahmad Dhani nggak suka? Boleh sih, anaknya juga ya nggak bisa nolak sih ya. Yang penting Oh iya, Eruminya iya. aja itu Oh kayak El Rumi aduh. ya. Ah, iya iya. Nah ini Iya dulu Kak. punya kisah horor di kampus katanya. Iya sih Kak, sumpah itu mungkin merupakan pengalaman nggak bisa terlupain ya, soalnya di asrama juga. Kalau Dan ini daerah ya mana gimana? kampusnya? Di aku sih, aduh takut sih. Pokoknya daerah Jawa Barat Kak. Aku nggak berani ngomong di mana kampus tuh karena ya yang penting daerah Jawa Barat lah. Oh iya iya di Jawa Barat ya. Mhm. Jajan kampus gua lagi. Kan Jawa Barat juga gua. Ah, emang Kak di mana nih kampusnya? Dulu di Depok, di UI. Aduh, kalau gue masuk UI sih kayaknya kejauhan sih, Oh otak gue kejauhan. nggak masuk Bukan sana lah Kak. ya, bukan ya. Iya iya. Bukan. Kalau di kampus itu ya, sereman setan apa Mhm. sereman dosen? Mungkin bisa dibilang 50-50 kali ya, dosen dan setan. Dosen sih lebih serem waktu nyidang aja kali, waktu kemarin skripsian ya, kayak aduh ini kayak ngerasa di neraka banget nih, tapi ya udahlah, udah lewat juga gitu. Tapi ya lebih serem waktu setan di kampus sih Kak, sorry di asrama sih. Oh lebih serem setannya ya. Tapi banyak Mhm. banyakan setan yang makhluk halus apa temen yang kayak setan saat itu? Temen yang kayak setan kayaknya lebih mending dipites aja kali ya. Oh iya bisa Gak diatasi ini. lah ya. Iya iya iya. Heeh. Oke deh Dewi, langsung aja ceritanya seperti apa? Musik. Oke, jadi mulai cerita nih gue Kak. Ya, langsung. Oke, gue mulai cerita. Jadi gini Kak, gue tuh dibilang rada beruntung sih ya, soalnya gue tuh keterima di kampus tersebut sebelum gue lulus SMA Kak. Hmm. Ini ada orang dalam loh. Sebelum gue Ada orang dalam. enggak Oh enggak. dong, enggak dong. Dulu namanya tuh jalur rapot jalur rapot Oh, akademik. oh Jadi iya. kayak pembukaan di tahap awal gitu, pakai nilai raport. Dan ya gue waktu semester 5 kelas 3 SMA tuh udah dinyatain lulus jadi mahasiswa di situ gitu. Hmm. Dan gue sih pas tahu itu senang juga sih, soalnya keterimanya di jurusan yang gue pengen, dan orang tua gue juga pada ya seneng lah, bangga sama gue kok belum lulus SMA udah keterima kuliah gitu. Nah udah kayak gitu gue rada searching tuh tentang kampus gue gitu, dan ternyata emang kampus gue tuh diwajibin 1 tahun tuh buat mahasiswa baru tuh harus asrama Kak. Gue kan dibilang mau asrama tuh gimana ya, gue tuh bener-bener dari SMA, maksudnya dari SD, TK, SMP, SMA bener-bener tuh tidur sama mamah mulu gitu. Gak ada kepikiran buat ngekos, gak ada kepikiran buat kuliah jauh dari rumah gitu. Dan ternyata waktu masuk SMA tuh, masuk kuliah tuh, gue harus diharusin asrama gitu. Diharusin asrama, dan ternyata dimasukin ke grup asrama itu udah banyak banget tuh yang ngomong ke gue kalau misalnya asrama di kampus gue tuh ini banget, horor banget Kak, horor banget. Dan ya gue mau gimana ya, soalnya kalau misalnya gue gak ambil asrama tersebut, satu sih gue malah kurang sosialisasi gitu, sama satu lagi duit gue angus gitu Kak, duit gue angus, dan lumayan juga duitnya. Akhirnya oke lah, gue ambil asrama itu. Tapi sebelumnya itu gue sering banget sih ngeriset di YouTube, di yang lain-lain gitu. Emang asramanya tuh angker banget gitu, asramanya angker banget, katanya suka udah ada urban legendnya tuh, dibilangnya katanya si cantik Kak. Si cantik, dan yang paling terkenal tuh sama tukang nasi goreng gitu. Tukang nasi goreng? Itu tukang nasi goreng. Aneh kan Kak, kenapa tukang nasi goreng angker gitu, kenapa disebut angker gitu. Dan gue pun awalnya, apaan sih kok tukang nasi goreng disebutnya angker, gak gini banget gitu loh. Dan ternyata ya ntar gue ceritain dulu, ini gue awal masuk asrama dulu gue ceritain ya Kak. Nah ya gimana tuh? Ya, gue awal masuk asrama tuh di kamar gue tuh berempat Kak, dan tempat tidurnya tuh
Lu tahu film Makmum Kak? Tahu? Nah, tempat tidurnya tuh kayak gitu. Oh, ranjang Persis gitu ya? banget kayak gitu. Ranjang Persis yang kayak tingkat gitu ranjangnya ya? ranjang. Betul. Persis banget film Makmum dan pas banget pas gue masuk asrama itu film Makmum tuh baru keluar Kak. Ini film yang judulnya Imam dan Makmum ya? Loh, putus lagi. Pokoknya nanti trigger waktu asrama gitu. Halo, putus tadi. Ya jadi gue nggak nonton film itu dan pas gue masuk. Halo, Dewi. Halo Kak. Putus. Halo, ini masuk gak? Nah, ini baru masuk. Sorry ya Kak, ini lagi di perjalanan juga. Oh, lagi hati-hati lu perjalanan biasalah, cerita horor. malam. Ada yang ikut nanti. Iya. Iya, semoga, tapi untung ada teman juga sih nih, jadi kayak aman lah. Oh, iya. Jadi sorry ya Kak kalau tiba-tiba nanti putus ya, semoga nggak lama sih putusnya. Soalnya sedih nggak sih kalau putusnya lama. Tiba-tiba apalagi. Iya, bener juga lo ya. Terus gimana? Nah, terus udah kayak gitu dan benar itu the real kayak film Makmum gitu loh Kak. Bener-bener kayak film Makmum, kamarnya, dan gue tuh sekamar tuh berempat Kak. Gue sekamar berempat dan ternyata teman gue tuh yang satu, yang temen di bawah kasur gue kan tidur di kasur atas Kak. Temen di bawah kasur gue tuh dia indigo. Dia indigo tapi dia penakut gitu Kak. Dia indigo penakut. Gue aneh juga ya, gue baru nemu orang yang indigo tapi dia penakut gitu. Jadi seolah-olah dia sering nakut-nakutin gue juga. Kadang bilang, Del, gue tadi lihat ini tahu. Padahal kayak sebelumnya tuh gue nggak ngerasain apa-apa. Itu di hari pertama ya Kak. Lihat apa hari katanya? Pertama gitu. Iya dia bilang, Del tadi pas gue datang dia datang duluan. Soalnya di ini loh Kak, datangnya tuh per jurusan gitu. Jurusan dia tuh datangnya duluan. Gue kan jurusan akhir, datangnya terakhir gitu. Nah dia tuh cerita katanya pas awal dia masuk banget ke kamar, ya tiba-tiba langsung ada kayak suara cewek ketawa gitu Kak. Suara cewek ketawa, terus kayak ya udahlah, gue ngerasa udahlah bodo amat, dosa terlalu diinin. Ketawanya kayak gimana? Kayak, bisa lo praktekin nggak? Ya gue nggak bisa dong, kan bukan gue yang denger. Oh kayak gini ketawanya kali ya? Mungkin kayak gitu, kalau dipikir-pikir. Iya. Udah cocok lo jadi kuntilanak. Serem banget ya. Iya. Terus. Nah udah kayak gitu, udahlah ini sih teman gue sebut aja namanya Meta ya. Si Meta ini tuh kayak bener-bener suka iniin gue ya, nakut-nakutin gue. Meta yang punya Facebook. Wah iya ya. Gak, dia namanya Meta Kak. Dan dia tuh kayak emang bener salah satu di antara kita berempat yang indigo gitu. Dan suka ngerasa ketakutan, ribet lah dibilangnya gitu. Sebenernya gue kayak ya udahlah ya ini. Nah udah kayak gitu kita udahlah masuk ke satu malam Kak. Satu malam pertama kali kita ketemu, kita tidur. Dan tiba-tiba di saat semuanya pada udah tidur, di situ gue doang tuh yang bisa tidur Kak. Gue doang yang nggak bisa tidur, dan gue juga bingung kenapa. Gue udah sholat isya, biasanya gue kalau mau tidur juga suka wudhu gitu Kak. Gue udah wudhu juga gitu. Kenapa nggak bisa tidur gitu? Udah baca doa. Dan tiba-tiba itu baru hari pertama loh Kak. Itu baru hari pertama udah kedengeran banget suara geret-geret kursi Kak. Itu tuh suaranya dari atas gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir, gue tuh dapat di lantai 4 dan itu tuh lantai paling atas Kak. Gak mungkin banget gak sih ada yang geret-geret, itu sekitar jam 2 malam. Ada yang geret-geret kursi gitu. Gue mau bangunin si Meta juga kayak nanti dia malah nambah nakut-nakutin gitu. Dan tapi akhirnya sampai subuh gue gak tidur gitu Pak. Suara geret-geret kursi terus ada? Terus ada. Dan gue anehnya tuh teman-teman gue tuh pada gak bangun, padahal itu suara tuh segede itu Kak. Suara itu segede itu, gede banget. Kayak kok bisa ini si Meta dan teman gue yang dua ini gak bangun gitu. Dan gue makin negatif thinking dong Kak. Gue mau nelpon emak gue juga udah pada tidur gitu. Beberapa kali gue nelpon gitu. Kalau gue dulu di kampus jadi inget lagi nih. Gue dulu kan suka nginep di kosan teman gue ya. Itu biasa jam 3 pagi ada suara orang buang reak.
kuak Buang reak gitu. tuh apa? Buang ludah gitu lah, buang apa ya, lendir gitu. Kalau di gue sih itu kayak Nah, suara geret-geret gitu. iya, gue kebangun kan, yang suara gitu, tau gak sih lu? Ini suara apaan ya? Iya kebayang. Itu nggak tahu, temen gue itu, teman satu kos. Jadi kalau di jam 3 pagi dia muntah-muntah gitu. Tapi buang reak gitu. Ngorok maksudnya? Bukan buang reak. Oh. Oke deh, gue lanjut ya kak. Iya, Ini masih terus gimana? awal sih, belum terlalu merinding kan. Terus kebesokannya tuh gue ini udah masuk apa namanya kalau misalnya kelas PKKMB. PKKMB tuh gue mulai pagi banget kak, jam 5. Gue udah mulai dan gue tuh sholat subuh aja di gedung fakultas gue, nggak sholat di asrama. Itu kan ya mungkin jalan bareng-bareng ya kak, jalan bareng-bareng dari asrama sampai ke gedung itu buat PKKMB. Gue sengaja banget gak mandi karena udara Jawa Barat itu kan parah dinginnya sih menurut gue. Dingin banget gitu. Gue itu mungkin nggak tahu ya, mungkin ada juga mahasiswa yang lain kayak gue, dia apa PKKMB gak mandi gitu. Terus pas menuju jalan tuh sumpah itu, maaf ya kak, bau melati banget, bau melati. Dan pas gue cek juga nggak ada tuh bunga-bunga gitu. Ini pagi nih? Jam 5 kak. Pagi jam ya? 5 tuh kita start dari asrama, masih gelap pokoknya. Kita start dari asrama jam 5. Nah ya udahlah, gue ngerasa nggak takut karena itu lagi rame-rame gitu. Udah sampai gedung kita ya PKKMB kayak ya orientasi mahasiswa baru. Dan sampai di sana tuh jam 6, pas pulang juga singkat cerita pulang nih kak, itu kan berarti hari kedua tuh. Singkat cerita pulang, gue tuh masa ditinggalin sama temen gue kak di asrama tuh, jadi gue tidur sendirian. Gue kan bertiga di kamar itu. Berempat di kamar itu. Nah 3 orang ini mereka malah tidur di kosan kakak kelasnya gitu. Jadi baru sehari aja kenal sama katinya udah diajak nginep di kosan. Sorry, maksudnya kosan, maksudnya temen gue cewek dan katinya juga cewek ya. Enggak, lu soalnya nggak mandi, jadi males pada kayaknya sekamar sama lu. Bisa jadi kali itu ya. Ya gue bingung kan kak harus gimana, masa gue tidur di luar gitu. Baru sehari udah selek ya. Ya gue bete juga, apalagi si meta ini yang bener-bener indigo pas mau berangkat tuh malah kayak, dadah lu sendiri loh di sini gitu-gitu loh kak, kayak sombong banget, lu bener-bener ninggalin gue gitu. Ya udahlah, oke, gue nggak apa-apa. Udahlah, oke, nggak apa-apa. Dan udah tuh di malam itu gue sendirian. Di jam 10 kak, itu kan kemarin gue denger suara geret-geret kursi itu jam 2-an ya. Jam 10 tuh udah ada lagi kak suara geret-geret kursi. Itu kelar gue sholat isya, gue sengaja mau tidur pakai mukena aja gitu kan, biar kayak masih ada ya, semoga nggak ada suara-suara gitu, tapi ya tetap aja suara geret-geret kursi itu ada. Suara geret-geret kursi ada. Dan yang bikin kaget tuh di atas dinding gue ada ini cicak. Gue nggak ada cicak. Sebenarnya cicak tuh gue bukan jijik, tapi gue sering banget ngedengar tentang cicak tuh. Kadang suka ada yang bilang cicak tuh sebenarnya ada yang bener apa ya, suruhan hal gaib gitu. Gue nggak tahu sih waktu itu. Kiriman gitu ya. Kiriman gitu. Gue mikirnya bacanya dulu ya apapun itu gue anggapnya horor aja. Jadi gue ketakutan banget di situ. Gue ketakutan di situ. Dan pas pas gue mulai coba tidur juga nggak bisa. Untung yang datang cicak ya. Apa gimana kak? Kalau buaya gimana tuh? Buaya serem sih. Aduh. Itu cicak kak. Terus tiba-tiba ya suara geret-geret itu masih ada. Gue usahain tidur, tetap gak bisa juga. Udah gue coba tutup, matiin lampu gitu, walaupun emang serem kan. Terus yang bikin kagetnya tuh tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar gue kak. Pintu asrama kamar gue diketok gitu. Pintu asrama kamar gue tuh diketok, dan gue kan tidur di atas kak.
kalau misalnya gue mau buka pintu gue harus turun dulu dong. Turun maksudnya rada susah kan kalau kasur-kasur tingkat kayak gitu, ya nggak sih? Iya, iya. Gue tidur di atas, pas gue turun tuh gue mau nyoba ke pintu, gue coba nggak ya, buka nggak ya, gue takut tapi masih ngetok. Dan ini serem sih kak. Dan apa namanya, pas gue nyoba buka, Bismillah, gak ada siapa-siapa. Bener-bener di lorong itu kak, lorongnya lebih layaknya kayak apartemen, tapi apartemen versi budget kali ya, versi BPJS. Tapi kayak itu Ada versi ini apartemen banget versi kak. BPJS tuh gimana? Iya, iya. Maksudnya lebih gitulah. Itu bener-bener Iya. gak ada orang kak. Gue udah bingung banget gue mau gimana, tapi gue udah gak mungkin gue harus ninggalin asrama ini, gue gak mungkin gitu. Udahlah, udah kayak gitu akhirnya gue ke kasur lagi dan benar-benar gue coba tidur. Dan tapi alhamdulillah di hari itu gue bisa tidur sih kak, bisa tidur. Dan ya lumayan, dan besoknya juga teman-teman gue juga pada datang lagi ya. Tapi nggak berhenti di situ kak, setelah teman-teman gue datang pun masih ada aja gitu. Terus kalau misalnya diceritain semuanya ini panjang sih kak, kayaknya gue bakal ceritain yang benar-benar serem kali ya. Jadi pernah di suatu hari itu gue udah masuk minggu ke-5 kali, ada sebulan kali di situ ya. Berarti lu nggak pernah Udah pulang masuk. ke rumah ya? Di asrama terus setiap hari ya? Karena emang rumah gue sama itu tuh jauh sih kak, jauh karena, dan gak memungkinkan untuk pulang pergi, jadi ya udahlah di asrama aja. Itu jarang, paling alasan klasik lu lah ya. Alasan realnya pengen bebas gitu ya. tahu aja. Gak sih kak, tapi emang Iya. maksudnya gue masuk kampus tersebut karena emang lumayan juga harganya, nggak terlalu ini gitu. Dan gue emang kalau misalnya pulang pergi banget, Ongkosnya habis ya. di ongkos gitu loh, habis di ongkos gitu. Ya udahlah, dan akhirnya pas ada tuh di satu malam gue lagi ngerjain apa ya, bentar gue lupa dulu matkul apa ya, matkul awal lah kak, kalau apa PPKN, pengantar ya, pengantar ilmu bla 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 gitu. Okay. Itu gue lagi ngerjain itu posisi kan kita setiap orang di kamar itu dapat ini kak, meja belajar kan, meja belajar. Dan gue lagi di meja belajar, dan teman gue si Meta sama 2 orang teman gue itu lagi tidur. Mereka tiduran aja kayak biasa. Mereka tiduran kayak biasa. Ya udahlah, gue ngerjain ini, gue mau ngerjain tugas. Dan gue ngerasa mereka juga nggak langsung gampang tidur gitu, bakal yang ngobrolin, temenin gue buat ngerjain tugas gitu. Sebentar, gue fokus kerjaan nih gue penasaran deh, kalau cewek tuh lagi ngumpul di asrama tuh di satu kamar ngobrolin apa sih? Dulu sih lagi ngobrolin apa ya, kita sih kadang suka ini sih kan, suka GoFood makanan. Ya namanya GoFood makanan, suka ini perkumpulan pecinta kuliner ya. Bikin mie di Magicom, kadang mie-nya juga jadi gak enak gitu loh kak, kadang iya gak sih? Bikin mie di Magicom malah gak enak gitu, keras gitu. Nah itu mereka itu posisi kita udah pada makan semua sih, udah pada makan. Dan temen gue ini udah pada mau tidur lah gitu. Ya gue lanjut apa namanya, kerjain tugas. Dan gue ngerjain tugas, dan aduh ini sih gue takut banget, gue takut trigger banget kalau ngomongin ini. Tiba-tiba tuh mereka tuh tidur cepet banget, dan pas gue lihat tuh si Meta udah tidur nyenyak banget sampai ngorok gitu kak. Cewek-cewek ngorok gitu. Dan si yang kedua ini juga udah pada tidur, teman-teman gue yang 2 ini. Udah gue ngerjain tugas ini tetap. Terus yang bikin kaget itu pas banget jam 12 teng, tiba-tiba ada tek-tek gitu kak, suara-suara gitu. Seolah-olah kalau di sana tuh kalau ada tek-tek gitu tuh kayak itu tuh tukang nasi goreng kak. Tukang nasi goreng. Jam berapa nih? Jam 12 malam kak. Kalau logikanya aja, asrama tuh kalau misalkan pagi aja tukang nasi goreng nggak dibolehin masuk, apalagi malam. Kapan ada 24 jam loh gitu. Ini kenapa tiba-tiba ada nasi goreng tek-tek gitu, kayak gue inget banget itu tuh identik sama suara mang-mang nasi goreng gitu. Dan itu awalnya gue kayak bodo amat, udahlah gue ngerjain tugas biar kelar besok gitu, ditanya besok.
Tapi itu benar-benar ganggu kak, kayak seolah-olah dari jauh tiba-tiba ngedeket gitu suaranya. Kayak di depan pintu Dan gitu ya? akhirnya nggak di depan pintu, dia datangnya suaranya munculnya dari jendela kak, kan ada Waduh. jendelanya keluar gitu loh. Gimana tuh pukulannya? Enggak, sorry, tek-tek gitu loh kak. Ini agak aneh tukang nasi gorengnya ya. Terus? Nah, gue pun aneh, gue kan kayak di sana kan baru ya, kok suara nasi goreng gini sih? Gue nanya juga waktu itu suara nasi gorengnya waktu sebelum ini ya, sebelum kejadian ini. Iya, itu suara nasi goreng di sini emang kayak gitu timbangnya kan. Nah, udah kayak gitu kayak gue kaget banget dong, pasti kok ada ya nasi goreng jam segini, jam 12. Oke lah, emang ada kayak tukang nasi goreng ada sampai jam berapapun. Tapi yang gue kaget tuh kan bisa muncul di asrama gitu. Nggak bisa masuk ya, harusnya nggak diizinin ya. Nggak bisa masuk kak, siang pun nggak bisa masuk apalagi malam itu loh. Oh, siang tuh nggak boleh masuk tukang jualan? Siang tuh nggak boleh. Asrama gue tuh di kampus gue tuh dibilangnya benar-benar ketat kak, ketat banget. Udah tuh gue saking penasarannya, gue buka jendela gue sih kak. Gue saking penasarannya, gue buka jendela. Gue tuh orangnya penakut, tapi gue penasaran banget itu. Gue harus tahu nih itu apa gitu, itu apa gitu. Terus? Pas gue buka jendela, gue kan di lantai 4 kak. Gue lihat ke bawah dong, karena gue mikir ya tukang nasi goreng pasti di bawah nggak sih? Iya. Pas gue lihat keliling tuh nggak ada, adanya tuh rumput-rumput bergoyang sama si pohon tuh goyang-goyang aja gitu loh. Nah terus udah kayak gitu, nggak ada. Pas gue mau tutup kak, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu ada tukang nasi goreng ngelayang kak. Hah? Maksudnya gimana? Tukang nasi goreng ngelayang, dia bawa nasi gorengnya itu, nggak sama gerobak yang enggak, bener-bener dia megang nasi goreng kayak seolah-olah mau ngasih nasi goreng itu ke gue gitu. Nasi goreng ngelayang, lo bayangin, gak mungkin gak sih ini ada tukang nasi goreng depan jendela banget. Gue tuh di lantai 4 gitu, asrama kamar gue tuh di lantai 4 kak. Gue kayak kaget banget, gue teriak, gue langsung tutup. Teman-teman gue langsung pada bangun karena teriakan gue yang kencang banget itu, karena gue histeris banget. Itu for the first time gue lihat yang kayak gitu kak, for the first time banget. Tapi lihat nyata tukangnya gitu. Lo lihat? Lihat, dia tuh benar. Maaf ya kak, kalau misalnya tukang nasi goreng suka pakai topi gitu loh kak, topinya yang bulat gitu. Terus di lehernya tuh dia pakai anduk kecil gitu, pakai bajunya gue ingat banget, pakai baju putih, kaos putih, lagi megang nasi goreng, ngasihin ke gue itu nasi gorengnya. Tapi ada orang lain lihat juga, apa lu doang? Gak ada, gue doang. Kan posisi itu jam 12, teman-teman gue udah pada tidur kak. Gue masuk imajinasi lu sih. Tuh kalau saat itu si nasi gorengnya bilang gini, kamu mau saya goreng, wah itu serem sih. Dia itu nggak dibilang apa-apa, tapi dia senyum pak, senyum ke gue tuh nyengir tapi giginya tuh kayak, aduh takut banget gue, kayak ada taring gitu loh kak. Gue nggak paham itu, gue nggak paham banget. Itu serem banget sih. Ya lanjut ya kak, itu kan gue teriak, teman-teman gue pada bangun, tanya, Dew lu kenapa? Apa gitu. Apalagi si Meta tuh, kenapa si Dew ribet banget gitu, berisik banget gitu. Ya gue langsung jelasin, gue tadi ngeliat ini tukang nasi goreng, dia ngelayang di situ tuh gitu. Si Meta tuh kan emang indigo kan, dia kayak apaan sih Dew, udah jelas banget tuh halusinasi lo gede banget gitu. Orang ngira lu halu lah. Orang-orang nilai gue halu gitu. Sampai akhirnya ada salah satu temen gue, namanya Nana nih, temen gue tuh ada Nana, sama satu lagi Bella kak. Nah si Nana ini emang paling berani gitu di antara kita, tapi dia nggak indigo ya. Gue kenal nih Nana, siapa nih? Nana. Mbak Nana kan nanti jadinya Mbak Nana kan? Enggak lah, namanya Nana. Oke, si Nana tuh orangnya bener-bener berani lah gitu. Dia pengen mastiin gue bener apa enggak. Nah pas dia buka tuh udah nggak ada tukang nasi gorengnya. Tapi kak, pas dia lihat ke bawah ada gerobak nasi goreng, nggak ada orangnya tapi itu gerobak nasi goreng ada, dan dia pun kaget. Terus?
Dia bilang, Del, gue nggak lihat orang nasi gorengnya, si mas nasi gorengnya nggak ada. Tapi lo lihat deh ke bawah. Gitu. Kalian juga lihat deh, nyuruh si Bella sama si Meta ini ke arah jendela itu kan. Dan gue juga ikut, ternyata bener ada gerobak nasi gorengnya kak. Tapi nggak ada orang. Padahal yang tadi sebelumnya gue belum lihat si tukang nasi goreng melayang itu di bawah. Maksudnya pas gue lihat ke bawah itu di rumput-rumput itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Pas kita berempat lihat. Nah, pas lo lihat lagi semua ada nasi gorengnya. Gerobaknya aja kak. Gerobak nasi goreng ada. Itu gue shock banget ya. Gue curiga satpam lu sih buka sampingan tuh kalau malam kan pada lapar tuh. Lumayan dia asrama nggak boleh masuk tukang nasi goreng, dia aja bikin sendiri dijual kan. Nah terus gimana akhirnya lu buktiin ke bawah gitu apa enggak, takut? Jadi gini kak, kalau peraturan di asrama gue jam 9 itu udah dikunci. Jadi asramanya tuh kalau gue jelasin gimana ya? Kayak rusun gitu loh kak. Rusun ya kalau misalnya mau kayak rusun kalau misalnya mau masuk itu ya harus masuk pintu ini dulu gitu. Nah di depan situ tuh ada satpamnya lah gitu. Nah jam 9 ya udah dikunci dari luar gitu. Udah dikunci dari luar. Jadi walaupun kita mau cek ke bawah nggak bisa, itu jam 12 kita nggak diizinin keluar. Nah akhirnya kita kan berempat kayak kaget gitu kan, kok ada gerobak nasi goreng gitu. Berarti yang diomongin sama si Dewi itu benar, tadi ada tukang nasi goreng melayang gitu. Si Meta di situ gue udah kayak, tuh Met, lu nggak percaya mulu sama gue, ada kan? Ya, tapi tukang nasi gorengnya nggak ada gitu dia bilang. Ya bodo amat lah Met, yang penting gue tadi ngeliat tukang nasi goreng itu melayang di situ Met. Dia seolah-olah mau ngasih nasi goreng itu ke gue gitu. Itu gue kayak nangis banget kak di situ. Itu kayak for the first time banget gue ngeliat yang kayak gitu. Gue tuh kayak awalnya kayak udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi gue pertama kali banget lihat itu gitu. Lu ngomong nasi goreng gue jadi lapar nih, sumpah. Iya kali enak ya kayak malam-malam gini. Ya gue tadi nyari-nyari tukang nasi goreng belum nemu masalahnya. Pas banget nih lu hantunya nasi goreng, ngeselin banget. Terus? Nah udah kayak gitu. Akhirnya jadi gini loh kak, kita kan kasurnya tingkat gitu. Akhirnya gue sekasur tuh tidur berdua. Gue sama si Meta, si Bella sama si Nana. Karena saking ketakutannya kita gitu. Saking ketakutannya kita itu. Kita tidur berdua bareng-bareng gitu kayak biar karena takut gitu loh kak, takut ya tidur aja. Tapi alhamdulillahnya bisa tidur. Terus kita pas bangun subuh kita langsung sholat berjamaah juga. Dan besoknya udah sih kuliah seperti biasa. Dan gue juga cerita. Sumpah, lu kalau tidur bareng cewek gitu berdua pelukan apa enggak sih? Itu sih posisi karena lagi ketakutan ya kayak meluk di gue meluk si Meta sih, gue inget banget. Soalnya kalau gue tidur sekasur sama cowok biasanya gue nggak pelukan, malah yang satu ngadep kiri satu ngadep kanan. Kayak suami istri musuhan ya. Iya, bau soalnya. Boiler. Itu posisi emang gue kita ketakutan sih bareng-bareng yang tidur. Dan akhirnya besoknya sih I feel you sih. Kan lu semuanya ngelihat masalahnya ya. Iya itu, kita udah ketakutan banget ya. Nah besokannya tuh gue masuk kuliah aja kak, masuk kuliah ke fakultas gue. Nah FYI kita berempat ini beda-beda jurusan ya kak. Beda-beda jurusan dan ini kayak film jomblo ya, beda jurusan ya. Dan beda angkatan gitu ya. Enggak beda angkatan dong, angkatan. Oh sama ya. Nonton juga film jomblo ya. Oh enggak, maksudnya sama gua beda angkatan. Oh iyalah beda, kayaknya lebih muda gue ya. Iya. Nah gue lanjut ya kak. Lanjut. Besoknya tuh kan gue kuliah kan. Gue cerita aja kan sama teman-teman gue di jurusan gue gitu di kelas. Dan ternyata temen gue tuh lebih parah kak diganggunya. Di situ tuh bikin meja bundar tuh, ingat banget kelar dosen keluar, kita bikin meja bundar, bukan meja bundar ya, kayak seolah-olah ngebundar gitu, buat ceritain horor di asrama aja gitu. Oke. Enggak, nih lu kuliah udah berapa lama?
itu kan maba Kak, masih 5 mingguan itu. Oh baru ya. Di, Tuh lu 5 baru, minggu, karena 5 itu minggu kuliah capek nggak? gimana Kak? Selama 5 minggu itu kuliah capek nggak? Hmm, nggak tahu sih, menurut gue waktu itu awal-awal nggak capek sih, soalnya nggak kayak waktu SMA banget ya. Gue SMA tuh pulang tuh sore jam 3, itu ya kita ya paling beberapa SKS kan, nggak terlalu banyak. Dan gue ngerasa kayak gue tuh masuk jurusan yang benar-benar sesuai passion, jadi gue nikmatin gitu loh. Jadi walaupun dapet horor-horor karena jurusan gue asik, jadi kayak ya udah asik aja. Gak terlalu Soalnya dipikirin. banyak yang bilang capek kalau kuliah tuh. Iya sih. Rasanya waktu di semester 7 kali ya, Kan kalau ini kuliah gitu. kuliah gitu. Tarak Ya, taktis, dan ini garing banget ya. Terus? terus ada ini Kak, beberapa temen gue cerita juga, tapi ada yang menarik, salah satu bukan menarik ya, yang bikin gue merinding juga sampai sekarang. Jadi ada temen gue yang cerita, dia di gedung, Ini bukan teman sekamar lu ya, beda ya? bukan temen sekamar ya, temen jurusan. Oke. Jadi dia tuh di gedungnya, gue disebut ya ada gedung ini gedung itulah, dia pokoknya gedungnya sebelah sama gedung asrama gue, gedung asrama dia tuh. Dia tuh cerita. Jadi gedung asramanya ada banyak gitu? Ada banyak Kak. Wah Gedung keren juga asrama kampus cewek tuh ya. Ya makanya itu, karena itu gue kadang bangga juga sih jadi salah satu mahasiswa di situ. Oke. Gitu. Ini kayaknya kampus unggulan nih. Nggak tahu ya, gue takut juga nih lo. Ya udah gue lanjut ya Kak. Ya, ini terus? lumayan sih, merinding banget temen gue ini. Jadi ceritanya tuh dia tuh lagi ini Kak, lagi datang bulan. Lah lu paham lah kalau datang bulan gini kan suka banyak ya gitu-gitunya. Iya. Ya gitu. Jadi dan bolotnya temen gue ini pernah suatu malam dia tuh datang bulan tapi gak cuci softteknya Kak, benar-benar gak cuci softteknya gitu. Dia taruh softtek itu, maaf ya Kak ini kalau udah ada jorok, dia taruh softtek itu jam 10 malam, terus dia tidur aja, dia taruh di sebelah WC, di sebelah WC-nya. Ini softtek bekas maksudnya? Softtek bekas, dan gak, maaf ya Kak, maaf kalau dan gak dia plastikin gitu. Softtek yang masih ada darahnya gitu ya? Betul, betul. Nah kayak gitu dia diemin karena katanya dia malas cuci, gue mau langsung tidur gitu. Terus udah kayak gitu dia tidur, tiba-tiba tuh suatu malam dia kan berempat juga di kamarnya, tiba-tiba ada temennya yang kesurupan Kak di kamar tersebut, kesurupan. Dan itu dibilang dia tuh baru berani cerita ke kita tuh 2 minggu setelahnya. Jadi dia ngerasain hal itu tuh 3 minggu setelah dia di asrama itu Kak. Kesurupannya benar-benar ya teriak-teriak gitu Kak. Orang kesurupan aja. Kesurupan nasi goreng nggak? Nggak ada hubungan sama nasi goreng. Kalau kesurupan gini-gini serem juga loh. Lagi ngaduk-ngaduk nasi gitu kan. Terus ngomongnya gini, gitu. Kamu mau saya goreng ya, itu serem sih. Kalau orang-orang pada kesurupan gitu tuh. Bisa jadi ide film nih. Terus intinya tuh gue lanjut ya. Nah intinya gitu, terus kesurupan. Jadi gini Kak, masing-masing di setiap gedung asrama pasti punya cuttingnya gitu. Cuttingnya tuh maksudnya orang yang rada paham agama gitu Kak, yang bisa ngusir itu. Dan akhirnya si temen gue ini langsung manggil cuttingnya, gedor-gedor pintu. Dan pas gedor-gedor pintu pun sini tuh masih teriak-teriak, dan sampai teman-teman sebelah kamar itu pada keluar juga. Kenapa sih kok berisik banget gitu. Dan kayak gitu udah tuh ininya datang, si cuttingnya datang, bacain doa. Dan pas dibacain doa tuh si yang kesurupan ini malah bilang pakai bahasa ini sih Kak, kan Jawa Barat ya. Lu tahu bahasa Jawa Barat apa Kak? Taunya apa? Bahasa Sunda.
Nah iya pakai bahasa Sunda dia bilang gini. Aing mau aing. Enggak, bukan. Hmm. Di dia teh meni bau hanyir katanya gitu. Tiba-tiba dia bilang gitu yang kesurupan itu kak. Artinya? Itu artinya di sini tuh kok bau amis katanya gitu. Bau amis banget. Ya udahlah si Katinya tetap aja apa namanya tetap aja apa tuh namanya ngebaca-bacain. Akhirnya keluar si setan itu dan Katinya langsung bilang, ini kenapa di kamar kalian? Di sini ada yang lagi haid katanya gitu. Temen gue ngacung. Iya kak, saya lagi haid. Terus langsung si Katinya tuh langsung bilang, kamu cuci softtek kamu nggak? Dimarahin tuh temen gue. Terus dia baru inget, oh iya gue nggak cuci softtek gue gitu. Jadi pas dicek ke kamar mandi, pas dia mau nyuci, ternyata emang bau amis banget softteknya. Lu maaf ya kak ini kalau jorok, bau amis banget gitu. Bau amis banget, akhirnya dia langsung nyuci. Ya udah akhirnya udah. Terus dia keluar selesai nyuci, si Katinya tuh langsung bilang, ini tuh udah ketiga kalinya kayak gini. Makanya kalau apa-apa harus bersih ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jangan sampai gak cuci softtek katanya. Iya. Gitu. Gue nggak tahu soalnya kan gue nggak pernah datang bulan. Iya, datangnya tagihan biasanya. Dan apa? Dan itu membuat temen gue nyesal juga. Kayak seolah-olah gue yang bikin kesalahan, tapi temen gue yang kena gitu. Dia gitu. Udah deh akhirnya. Enggak kan sebentar nih nasi gorengnya gimana nih? Gue penasaran sama nasi gorengnya. Oke, nanti ada historinya ya kak. Oke. Udah selesai ngobrol-ngobrol, kita ya udah pulang ke asrama masing-masing. Pas ke asrama masing-masing tuh, itu kan gue tuh dapat kuliahnya sore. Sebentar nih, ini banyak yang komen nih, kita bacain komen dulu ya, Dewi ya. Gimana tuh? Kayaknya banyak fansmu nih. Keren banget nih gue. Iya. Saya nggak kelihatan mukanya Dewi. Audionya under. Wah, under apa nih? Underground. Audionya bang, katanya bang. Urban Legend kampus seru. Theo, horor tapi pakai jersey bola bang. Lah, ini lebih horor. Jersey bola. Jersey bola. Iya, sepak bola kita tuh lebih horor dari setan. Wow. Dari Fajar. Apalagi tuh komennya kak? Studio baru bang. Iya nih studio baru. Asik. Abis lihat story IG hadir. Thank you bro. Bang gue telat gak? Enggak sih kayaknya. Giveaway tungguin aja. Makan nasi goreng. Seru. Agak geli dengernya. Geli kenapa dia? Kayaknya denger ini deh yang tadi tentang darah head. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya kak. Iya. Gue pulang tuh pada ke asrama tuh maghrib kak. Kena lagi nih kayak gue kejadian horor. Gimana tuh? Pas gue masuk, tiba-tiba gue ngetok pintu, gak ada yang ini. Ternyata pintunya emang gak kunci. Ya udah pas gue masuk gak ada siapa-siapa, tapi ya gue biasa kalau misalnya masuk rumah atau masuk apa, gue suka assalamualaikum gitu kan ya. Assalamualaikum gitu. Itu kejadian maghrib ya kak. Ini nggak ada orang nih? Itu nggak ada orang, teman-teman gue nggak ada. Si Meta, si Nana sama si Bella tuh lagi nggak ada di asrama gitu. Gue salam kan, assalamualaikum. Ada yang jawab kak. Gini, suara cewek tapi gue inget banget suara gini. Waalaikumsalam gitu kak. Itu suara itu tuh terngiang-ngiang di benak gue, di pikiran gue tuh berapa lama kayaknya ada gitu. Terus gue kayak mikir, aduh udah dapet lagi aja nih. Padahal tadi gue baru mendengarin cerita tentang horor juga mengenai temen gue yang nggak nyuci softtek ini. Gue bingung kan di situ, gue masuk aja apa gue keluar nyari temen dulu ya gitu.
Akhirnya gue masuk, ya udahlah gue keringetan juga ya kak, bau. Gue mandi aja, gue mandi, kalian sholat. Dan dari situ sih gue kayak ya udahlah nggak terlalu gini. Tapi itu kayak teriak banget gitu suaranya. Waalaikumsalam gitu kak. Ya, lu bayangin aja Ada gue yang lagi ngomong gitu maksudnya? ada yang jawab, itu gue nggak tahu siapa. Ada yang jawab, teman-teman gue tuh nggak ada yang di kamar, nggak ada yang di kamar, lagi pada kemana gitu, nggak ada yang di kamar. Terus ya udah gue sholat dan akhirnya sekitar isya lah temen gue pada pulang, pada datang juga. Gue nggak mau cerita lah, takutnya udah cerita horor lagi, takutnya malam dapet lagi yang gituan kan. Nah udah oke, udah kayak gitu, udahlah tidur. Dan tapi ya gue masih terngiang aja gitu sama suara itu, terngiang. Aduh, waalaikumsalam, ini gue masih terngiang banget. Ini nasi gorengnya mana nih, pertanyaan gue nih. Oke. Ini jadi untuk ini ceritanya ada 2 kali cerita lagi sih kak, mungkin dipercepat aja kali ya. Ya bisa. Nasi gorengnya nih gimana nih? Ya jadi gini, gue tuh bisa dibilang diusir kak dari asrama. Kenapa lu? Nggak bayar lu ya? Lu harus tahu dulu, bukan diusir lucu karena gue nakal. Terus? Bukan karena gue nakal, karena apa coba? Pandemi COVID-19. Oh, lu tuh mahasiswa baru, anjir. Iya, mahasiswa baru. Gue kira kan, toku lu, tau gak? Iya. Ya udah, nah pandemi COVID-19. Gue kira lu diusir sendiri. Di semester. Bukan ya? Semester apa gimana kan? Gue kira lu diusir, dipulangin gitu loh. Enggak lah. Gue kira gue clubbing gitu ya, keluar gitu, terus diusir. Enggak lah. Gue anak baik-baik. Oh iya. Nah terus udah kayak gitu. Misalnya bukan clubbing sih, misalnya lu ketahuan ngintip gitu, enggak ya? Enggak dong, gue aman dong. Nah diusir karena emang apa namanya, emang nggak dibolehkan ya? Dan ya harus lewat ya dari rumah lah gitu. Udah gue diusir, bukan diusir, maksudnya disuruh beres-beres. Mungkin bisa 3 menit terakhir, Dewi. Ini kita. Iya. Bentar ini dikit ya kak, biar nyampe nasi gorengnya nih. Ingetin Pak Produser nih. Iya, ini dikit ya kak tentang si nasi goreng nih, tenang. Udah tuh sehari sebelum gue pulang, malamnya gue mimpi kak. Gue mimpi kayak seolah-olah gue di jembatan, gue didorong sampai dia bilang, ada yang bilang ke gue datang, selamat tinggal ya, hati-hati di jalan. Oke, udah itu mimpi itu bangun, gue siap-siap pulang. Pas gue siap-siap pulang, depan gue mau nungguin jemputan orang tua gue nggak jemput, ada satpam tiba-tiba nyamperin. Gimana Neng, selama asrama? Katanya. Udah ketemu si cantik sama tukang nasi goreng belum? Gitu gak? Nah, si cantik ini ternyata orang yang memasuki temen gue itu kak, yang suspek. Karena katanya dulu di asrama itu ada yang nggak tahu bunuh diri, nggak tahu apa ya, gue nggak paham. Dia di gedung temen gue itu, dan dia ngusik banget orang yang emang nggak benar gitu, yang nggak benar kelakuannya. Dan kalau si nasi goreng ini, gue nggak paham juga sih kenapa ada nasi goreng ini, tapi emang si satpamnya ini bilang itu udah dari dulu Neng, dari sebelum ini asrama ada, tukang nasi goreng ini selalu diomongin sama orang-orang yang kerja di sini gitu. Gue tahu tuh kenapa tukang nasi goreng itu muncul. Kenapa? Banyak yang belum bayar kayaknya, keburu meninggal. Bisa jadi kali ya. Ya kita nggak tahu, pokoknya kalau nasi goreng itu katanya emang urban legend banget di asrama itu kak. Iya. Gue tuh dari tadi nungguin itu adegan tukang nasi goreng bilang gitu. Kamu mau saya goreng? Nggak ada ya kayak gitu ya? Nggak ada kak. Dia cuma waktu liatin muka gue dia ketawa. Tuh kalau lu ada cerita begitu tuh, ceritanya Susana tuh bisa digantikan sama tukang nasi goreng itu. Kamu mau saya goreng?
Apalagi kesurupan nasi goreng tuh gini-gini kan, lagi kesurupan. Wah, Nah, kurang kecap. Lucu banget. kurang anjing. asik. Kurang kali ya. kecap. Sumpah. Mhm. Tapi lu nggak tahu ya itu akhirnya gimana ya? Nggak tahu. Satpam Ya bilang udah, gue gitu kelar aja ya. ini aja. Mhm. Oke. Dan Dan akhirnya alhamdulillahnya gue Mm-mm. udah kelar. Ya sekarang sih udah kelar skripsi dan alhamdulillah juga sekarang gue udah kerja sih Kak. Oh ya, wah selamat. Tapi Iya, udah nggak ada makasih, Kak. gangguan-gangguan lagi ya? Maksudnya Nggak ada kan udah nggak di asrama itu. berarti pas di asrama doang ya? Di asrama Kisah itu. horor lo ya? Parah itu sih. Pengalaman nggak pernah gue lupain. Kebesit. Gitu sih Kak kurang lebihnya. Ya ini Mungkin kalau misalnya Bang Fajar mau ke asramanya, gue kasih tahu bisa, tapi nggak di sini kali ya. oh iya bisa. Barangkali lo mau penelusuran gitu ke sana Bang. Boleh nanti kasih tahu aja ya di luar ya. Siap. Iya. Oke. Kalau lu cerita horornya di asrama ya. Kalau gue horornya di asmara gue. Aduh, sedih banget tuh Kak. Oke deh, Dewi thank you ya. Nanti kirim alamat lu, Oke. tim nanti kirim Siap. souvenirnya. Oke, thank you ya. Serius sih dapet souvenir gel. Dapet dong. Iya, harganya 1 miliar tuh. Alhamdulillah. Souvenir gue mahal-mahal. Keren. Oke. Thank Thank you you ya. banget Bang Fajar udah mau dengerin cerita gue. Sorry kalau rada nggak serem dan kita banyak ketawanya ya tadi. Nggak apa-apa. Ini bedanya langit musik Elcuk sama yang biasa kita di YouTube ya. Gitu. Oke, thank you iya. Dewi ya. Sukses selalu. Oke. Ya. Oke, amin. Thank you Kak. Thank you. Gue matiin ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen share cerita boleh banget kirim aja. Nanti bakal dapat souvenir keren. Harganya 1 miliar tapi 1 miliar bukan rupiah. Dolarnya dolar yang kurs paling bawah tuh. Oke ya, gue rasa cukup demikian episode kita pada kali ini. Ingat jam 8 sampai jam 9 malam guys. Gue bakal live bareng kalian. Nanti minggu depan gue umumin dari jauh-jauh hari deh. Oke, sampai ketemu. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.